Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspiration and Solution kita akan membahas sesuatu yang menarik. Sistem manajemen mutu saat ini dan masa yang akan datang, perkembangannya seperti apa. Tentunya bersama expertnya, ahlinya di bidang sistem manajemen mutu telah hadir di studio Bapak Ahmad Tirmizi Hutasud, STMM. Beliau adalah Presiden Direktur Kim Intrasindo, konsultan strategi, sistem, dan SDM yang sudah banyak membantu perusahaan-perusahaan di Medan, Jakarta, Surabaya, dan di kota-kota di seluruh Indonesia dalam pengembangan sistem strategi dan sumber daya manusia. Saya sapa dulu Pak Ahmad Tirmizi. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Syaniat. Luar Senang biasa. bisa kemari. Sapanya, panggilan akrabnya Pak Iji. Saya kenal beliau udah puluhan tahun yang lalu ya. Kita sama-sama mengikuti berbagai forum dan ada di beberapa asosiasi juga ya. Tapi memang sahabat Tribuners, Pak Iji ini adalah fokus di sistem manajemen mutu, banyak melakukan pengembangan khususnya di bidang ISO, pengembangan sistem. Nah, tentunya sahabat Tribuners yang belum mengenal, ingin mengenal lebih dalam Pak Ahmad Tirmizi Hutasud STMM ini, perkembangan perusahaan seperti apa, dari awalnya membangun PT Kim Intrasindo seperti apa, mari kita dengarkan secara detail dulu. Pak Iji, kalau cerita ini kan sudah lama sekali ya berkecimpung di dunia ISO ya. Awal mulanya bisa fokus di konsultan sistem SDM dan strategi ini seperti apa? Jadi Pak Syaniat, saya tamat kuliah tahun 97, kemudian kerja di Kerawang waktu itu di pabrik sepatu. Kemudian keluar, resign, tahun 99 ditawarin masuk ke badan sertifikasi ISO Jerman di Medan dan di Jakarta. Jadi di situ saya belajar ISO tahun 99, waktu itu ISO-nya ISO 9001 versi 1987, waktu itu masih yang lama. 87. Tahun 99. Nah, kemudian sampai tahun 2002 saya sebagai auditor di situ, termasuk saya melihat di Medan ISO itu masih jarang, masih banyak yang belum paham. Saya lihat, wah ini peluang bisnis nih, saya lihat. Nah, jadi saya resign dari badan sertifikasi Jerman tadi dan saya mendirikan konsultan pada tahun 2002. 23 tahun yang lalu. Keren. Yang pertama insya Allah di Medan. Medan ya. Tapi sekarang sudah nasional ya Pak ya? Saya lihat ada klien di Bali, di Jakarta, apalagi udah sering ya Pak ya? Iya Pak, ada di beberapa daerah, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan seterusnya. 2002 Pak Iji, sekarang 2025, 23 tahun, tentunya bukan sebuah atau waktu yang singkat ya Pak Iji. Apa yang membuat Pak Iji itu selalu fokus, konsisten, dan inovasi terus? Kita tahu bahwa sistem manajemen mutu ini kan sangat dinamis ya, berkembang secara terus-menerus ya Pak Iji. Bagaimana melakukan update ini semua, memberikan pelayanan yang terbaik pada klien, sehingga klien juga berkembang dan perusahaan juga berkembang? Ya, jadi Pak Syaniat, namanya bisnis konsultan pasti ada tantangannya, naik turunnya juga gitu ya. Nah, jadi tahun 2002 ada beberapa 4-5 kali terjadi ini ya, tantangan. Di mana para kompetitor mulai muncul juga dan kita tetap terus upgrade. Nggak hanya 9001, pertama 9001 ini kan versi 87, kemudian ke 2000, kemudian masuk ke versi 9001 2008, kita upgrade lagi. Dan kita mensertifikasi diri kita untuk menghadapi tantangan itu. Kita pun di ISO kan perusahaannya. Keren. Sejak tahun 1987 sampai sekarang sudah 4 kali audit ISO per 3 tahun ya, per tahun di audit dan 4 kali ganti badan sertifikasi. Jadi Kim Intrasindo juga ada sertifikasi ISO-nya ya? Sertifikasi ISO-nya Pak Syaniat, untuk memastikan bahwa kita punya sistem juga, bahwa kita nggak hanya mengajarkan ISO tapi kami juga melakukannya. Sehingga yang kami berikan itu ke klien itu adalah bukan hanya sekedar teori, tapi best practice dari penerapan sistem yang kami lakukan di internal kami juga. Keren. Selain ISO 9001, Pak Iji
ada beberapa, mungkin ada sistem manajemen mutu yang lain lagi yang menjadi konsep yang diberikan kepada klien. Ya, jadi selain 9001, yang paling banyak memang yang gunakan ISO 9001. Selain itu juga ada ISO 14001 sistem manajemen lingkungan, ada ISO 45001 sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, ada ISO 21000, ini banyak juga yang sekarang kami upgrade ya. Jadi nggak hanya 9001 ke 21000, ISO 21001 itu ISO sistem manajemen organisasi pendidikan untuk khususnya kampus, di pendidikan. 21.000. 21.000. Pendidikan, sekolah, SD, SMP, SMA, kampus, pusat pelatihan, itu ISO 21000. Dan ada juga ISO 27001, itu sistem manajemen keamanan informasi, dan ISO 37000 sistem manajemen anti swap. Jadi banyak ISO, tapi ya belajar ISO ini basicnya 9001 dulu. Pak Iji, kalau kita cerita, ini perjalanan yang panjang tentunya bukan pengalaman yang sedikit ya. Banyak mengetahui seluk-beluk maupun industri, dan kemudian termasuk tantangannya ISO. Awal mula Pak Iji, kenapa perusahaan perlu melakukan sertifikasi ISO? Apakah saat ini menjadi sebuah kebutuhan karena dibutuhkan customer, atau ada sisi lain yang disarankan perusahaan itu sebaiknya ada sistem manajemen mutu, basically ISO 9001, supaya menjadi sebuah organisasi yang akan lebih stabil terhadap ujian, tantangan, dan kemudian terstruktur sehingga tidak takut terhadap perubahan organisasi ke depannya. Apa yang menjadi apa ya jawabannya setiap perusahaan mereka memilih ISO? Yeah. Ada beberapa alasan Pak Syaniat. Yang pertama, tuntutan customer. Nah, waktu tahun 2002 itu kita banyak meng-ISO-kan di kawasan industri Medan, pabrik-pabrik industri, karena customernya minta yang ekspor. Sudah ISO nggak? Produknya gitu kan. Nah, kalau kontraktor, pemerintah kadang minta juga, perusahaannya minta customernya sudah ISO nggak? Nah, gitu kan, 91. Itu alasan pertama. Yang kedua, yang sudah sadar akan ISO, biasanya mereka tanpa diminta, mereka ngelihat setelah mereka menerapkan di perusahaan yang satu, biasanya mereka pindah ke perusahaan yang lain gitu ya, yang bekerja. Mereka ngelihat ini bagus, jadi ya untuk membenahi manajemen itu harus secara total. Jadi nggak bisa hanya membenahi satu aspek saja, aspek marketing misalnya, aspek operasional, tapi secara keseluruhan. Harus ada sistem. Ada sistem manajemen. Nah, menarik. Untuk perbaikan kinerja mereka, terutama di bidang mutu. Menarik. Nah, Pak Iji, sedikit cerita di luar bisnis ya. ISO tentang keselamatan, ini memungkinkan nggak ke depannya, bukan hanya di sektor bisnis, di perusahaan seperti operational yang excellent, zero accident yang menjadi fokus, bahwa selain produktif juga harus aman dan selamat kan untuk sebuah perusahaan. Apakah kemungkinan nggak nanti ke depannya seperti di sektor pariwisata, keamanan pariwisata itu menjadi concern daripada stakeholder industri pariwisata, sehingga di ISO lah tentang kesehatan dan keselamatan untuk environment. Panjat gunung misalnya kan. Ini kan lagi trendy ini kan. Lagi trendy. Yang Brazil, ada yang Brazil yang terjatuh. Nanti apakah next itu sertifikasi itu perlu sampai ke environment nggak? Soalnya selain mendapatkan itu juga ada seperti itu. Keselamatan aspek yang diutamakan. Jadi ISO ini kan bukan untuk personal Pak Syaniat, bukan sertifikasi personal Pak, itu K3 ya, sertifikasi K3 personalnya. Tapi yang adalah untuk organisasi. Jadi kalau memang holistik holistik. Jadi kalau memang Pak Syaniat bilang tadi untuk keamanan, misalnya organisasi panjat tebing misalnya, atau saya nih misalnya punya tour and travel, meng-arrange satu panjat tebing. Nah, ya sebaiknya saya meng-ISO-kan diri saya supaya ada prosedur yang dibuat sehingga sewaktu orang mau ikut panjat tebing sudah dipastikan mulai dari rekrutmennya, penerimaannya, sudah pakai peralatan pelindung diri, APD dan sebagainya, dan sampai
pemahaman dia dalam melakukan panjat tebing itu harus dipastikan. Jadi punya sistem yang distandarisasi. Jadi perlu juga saya pikir, walaupun nggak disertifikasi ya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat waktu saya jadi konsultan dulu dan jadi auditor, ada yang bilang, Pak, saya Pak gara-gara ISO ini di rumah pun saya buat SOP Pak katanya. Bagaimana buka kulkas itu buat instruksi kerja supaya rapi Pak. Nah, jadi itu sebenarnya mindset. Nah, mindset supaya kita bekerja itu lebih teratur by system. Lebih rapi ya. Lebih rapi. Kalau semua industri ada yang seperti industri tour and travel yang mereka ada di pelayanan atau di pelayanan atau di guide di alam-alam alam terbuka. Mungkin ini yang akan menjadi trendy ke depannya ya kan, karena selain mereka menikmati alam-alam juga salah satu faktornya keselamatannya. Ada SOP standar seperti itu ya. Jadi tantangannya seperti apa untuk menjalankan ini, Pak? Mindset atau mungkin budget? Ya. Jadi tantangan yang pertama itu adalah komitmen sebenarnya Pak Syahriat. Komitmen. Nah, top manajemennya itu yang top manajemen di dalam organisasi itu memang mau untuk membenahi sistem nggak untuk lebih baik lagi. Kalau sudah ada komitmen ya masalah biaya kan bisa nggak ada masalah gitu ya kan. Nah tapi kalau nggak ada komitmen dibuat pun nggak dijalankan, karena sistem ini kan sebuah proses yang dibuat terstandar. Sebelumnya belok kiri dibuat belok kanan. Tapi kalau nggak komitmen, walaupun jalurnya udah dibuat belok kanan, tetap aja nanti belok kiri, kan gitu kan? Karakter juga ya, karakter Pak, ya? Jadi secara tidak langsung nanti sistem ini akan memberikan jalan atau mengawal ya, supaya karakter kita tertulis dan dijalankan dengan baik dan benar. Ya, ada guideline-nya Pak ya? Ya, ada guideline-nya yang memaksa, dan kemudian bukan hanya sekedar guideline, SOP, checklist, tapi ada audit di situ. Jadi audit ini memaksa kita, saya harus menjalankan ini, kalau enggak saya bisa jadi temuan nanti nih. Dianggap komitmen. Jadi itu bedanya yang hanya punya SOP atau dengan ISO. Kalau ISO ini SOP-nya itu diaudit. Ini yang membuat organisasi itu orang-orangnya semakin konsisten menjalankan sistem itu. Menarik Pak Eji. Kalau kita cerita perkembangan ISO Pak Eji dari 1987 ya, kemudian ke 2008, 2015, perkembangannya seperti apa? Ya. Saat ini yang kabarnya ada yang terbaru lagi ya Pak Eji? Ya, ada Pak Syahriat. Jadi ISO pertama kali ISO 9001 ini versi 1987. Jadi yang mengeluarkan ISO IOS International Organization for Standardization di Swiss Geneva. Nah, jadi berubah per 7 tahun, 1987 ke versi 94, dari 94 ke 2000, versi 2000 2008, 2008 ke 2015. Nah, biasa 7 tahun ya. Ini udah 10 tahun belum. Nah, jadi sekarang ini sudah muncul masih dalam standar cover draft namanya. ISO 9001 2026. Jadi sudah 2026. Iya. Berarti next year baru dipublikasi atau dirilis ya. Sekarang masih dalam tahap draft ya. Draft pembahasan. Apa yang berubah? Nah, yang berubah itu ISO 9001 2026 ini beradaptasi dengan perkembangan terkini AI. Jadi harapkan perusahaan-perusahaan itu kalau menggunakan ISO juga bagaimana penggunaan AI-nya, IoT-nya. Kalau dia industri manufaktur, industri 4.0 misalnya seperti itu. Kemudian penguatan di manajemen risiko. Manajemen risiko memang di ISO 9001 2015 sudah ada, tapi di sini diperkuat lagi, harus lebih proaktif karena harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman di era VUCA. Dan kemudian juga bedanya dengan yang versi lama, bukan hanya manajemen risiko, tapi manajemen peluang. Sebelumnya risiko dan peluang jadi satu, sekarang manajemen peluangnya gimana nih? Jadi jangan hanya berpikir dalam bisnis risikonya apa, risiko apa. Tapi kita harus lihat peluangnya apa. Kadang dengan menangkap peluang, risiko yang ada ini menjadi kecil. Nah, seperti itu. Ketakutan tidak berlebihan mungkin ya. Selama ini fokus risiko, ini nggak boleh, sehingga untuk melangkah ke depan itu ada sedikit nggak berani, apalagi ya mengenai biaya dan sebagainya. Padahal ada peluang. Padahal ada peluang. Jadi memang melihat seperti ini seperti krisis COVID kan. Ya.
itu adalah resiko. Semua orang di dunia ini tidak bisa keluar. Dalam sejarah, kita merasakan bagaimana hidup di kandang ya, Pak Iji ya, betul ya. Bagaimana nggak bisa keluar, bagaimana pada saat itu tidak boleh bersalaman, tidak boleh dekat, kontak, dan merasakan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi dari sana berubah banyak. Opportunity Pak. Live, Zoom, podcast, semua berkembang sangat pesat sekali. Termasuk industri online ya. Industri online. Food and beverage juga berkembang di masa COVID. Online kan? Online. Semua. Jadi kalau melihat komparatifnya Pak Iji, seperti apa antara opportunity dan risk-nya ini seperti apa? Ada satu penilaian juga ya. Jadi kadang-kadang kita kalau dalam menjalankan sebuah organisasi atau berbisnis melihat risiko, tapi kalau kita melihat di dalam permasalahan itu pasti ada peluang. Nah, seperti COVID, kalau dilihat itu, wah, bisnis ini COVID ini gimana turun? Tapi di situ ya seperti kami ya Pak Syaniat di KIMS ini melihat setelah COVID kok kita semakin lebih efektif gitu ya. Kerja itu bisa dari mana saja, work from anywhere, kemudian bisa by Zoom, digital, dokumentasi SOP-nya kita buat digital karena memang nggak ketemu, itu melatih ya. Jadi sebenarnya itulah peluang. Nah, jadi sebenarnya seperti sekarang ini. Nah, permasalahan sekarang efisiensi. Nah, kan di dalam efisiensi ini pasti ada peluang ini. Betul. Dan kami juga mengembangkan bisnis apa nih yang bisa diambil peluang dari sini. Jadi kalau kita hanya pasrah terhadap keadaan saja dengan mengatasi risiko yang ada, itu akan ya semakin kinerja kita semakin jelek ya. Kita semakin hati-hati berlebihan menjadi sebuah ketakutan. Ya. Nggak berani melangkah ke depannya lagi. Di COVID kan banyak yang wait and see dulu. Tapi yang berani kreatif seperti jualan makanan ya, yang ramai sekali tidak merubah ke online, malah perusahaannya kolaps. Yang tidak begitu ramai karena mengikuti teknologi. Waktu itu ada WA online dan macam-macam. After that penjualannya makin meningkat, makin dikenal. Jadi COVID ini membuat yang tidak nampak menjadi nampak, yang nampak menjadi tidak nampak kadang-kadang ya. Karena keberanian, karena risiko, ada yang berani, ada yang berhenti ya. Udahlah, memang tantangan itu sudah ada, whatever. Toh kan kita harus hidup juga. Perusahaan harus survive juga. Ada yang bintang 5. Pak Iji saya lihat juga beberapa waktu itu bintang 5. Dalam sejarah jual bintang 5 yang tidak ada dine in dan boleh di Grab atau GoFood. Makanan enak bintang 5 tapi harganya kompetitif. Nah, after that rupanya ada makanan seenak ini. Akhirnya di offline menjadi ramai juga seperti itu. Pak Iji, ini yang pertama adalah risiko dan ada aspek pertimbangan untuk peluang ya, opportunity ya. Opportunity. Apakah ada gradingnya, misalnya peluangnya seperti berapa persen, opportunity berapa persen, sehingga ada tertimbangnya sehingga ini sepertinya opportunity masih besar ini gitu. Apakah akan diukur seperti itu? Sebenarnya nggak diukur sampai sedetail itu, tapi intinya sebenarnya kalau kita menerapkan ISO 9001 versi baru nanti, kita harus memperkuat pemahaman kita terhadap strategic management. Itu udah mulai masuk strategi ya, bukan hanya sistem aja ya. Iya, sistem strategic management itu visi, misi, TOS analysis. Nah, kalau pengertian TOS ya. Nah, threat and opportunity ya. Jadi ancaman dan peluang. Jadi manajemen risiko itu diturunkan dari ancaman, peluang opportunity dari peluang tadi ya. Disitulah nanti dilihat apa kekuatan dan kelemahan kita dan muncullah risk, pengelolaan resiko dan pengelolaan peluang. Dua-dua ya. Dua-dua. Yang mana yang kira-kira rate-nya tinggi, kriterianya nanti kan kita hitung ini. Kalau resiko kan ada penghitungan, ada poin-poinnya ya. Ada poin-poinnya kan. Nah, kemudian yang mana yang tinggi itu yang kita eksekusi, kita mitigasi atau kita ambil peluangnya. Kalau resiko kita mitigasi untuk mencapai target-target kinerja kita, KPI kita. Menarik ini. Berarti ada balancing terhadap antara risk dan peluang ya. Kita nggak cerita risk, tapi ada cerita peluang.
not only talking about the opportunity, tapi ada risknya harus kita perhatikan, mitigasi resikonya supaya jangan sampai kebablasan ya. Jangan overspending terus tapi nggak ada hasilnya. Ada hasilnya juga rugi sebetulnya. Jangan nggak berani spending untuk advertising dan improvement tapi nggak ada kembang. Need balancing, keseimbangan di dalam. Akhirnya kita cerita balance scorecard juga Pak ya. Ada pengaruh juga ya, semua organisasi itu harus seimbang antara keuangan, finance, kemudian sales and marketing, proses bisnis, dan human capital saat ini. Betul. Pak. Jadi Pak Syaniat, kami di tahun 9001, pada tahun 2015, sewaktu di launching ISO versi baru waktu itu 9001-2015, kita menerapkan ISO plus balance scorecard, kita combine. Karena kami melihat kok ISO-nya kok kurang berdampak ya, yang waktu kami menerapkan dan klien-klien kita. Jadi memang ISO 9001 itu sebuah sistem manajemen mutu yang ya bisa dilakukan dengan minimum requirement. Kalau mau bagus bisa ditambahkan dengan tools yang lain, aspek strategik balance scorecard supaya lebih terukur kinerjanya dan lebih jelas strategiknya apa yang prioritas. Jadi nggak semua harus dilakukan. SOP-nya pun dipilih, nggak yang mana yang kritikal, yang memang strategik itu yang menjadi penguatan. Sebenarnya yang berdampak terhadap kinerja bisnis. Nah ini setuju Pak Iji. Kalau cerita sistem yang bisa mendukung strategik dan sistem yang bisa mengawal supaya strategik ini dapat diimplementasikan dengan sempurna dan profitable sebenarnya. Betul, profitable. Finally kan perusahaan itu mencari profit dan survive, dan kalau bisa ya berkembang ke depannya ya. Pak Syaniat. Berkembang ke depannya, dan ini menarik Pak. Jadi harus bukan hanya sistem tapi ada aspek balance scorecard, ada aspek bisnis yang gitu kedepankan supaya perusahaan ini menjadi survive. Ada sistem tapi perusahaan nggak berkembang, mungkin sebuah tantangan juga ya. Tapi kalau ada sistem yang bagus, ISO, dan perusahaan ini berkembang, very good. Karena akan membuat kepercayaan top management semakin meningkat kan. Ini untuk mengawal ya risiko-risiko apa yang tidak boleh dan peluang-peluang apa yang masih ada loh yang bisa dikembangkan gitu. Justru itu Pak Syaniat, karena kami udah 23 tahun ya, jadi tahun 2015 itu kami kembangkan nggak hanya untuk sistem itu supaya lebih berdampak, bermanfaat, harus didukung 2S lagi, strategi dan SDM. Justru itu produk kita namanya jadi triple S. Strategi, sistem, SDM. Jadi strategiknya dulu, seperti yang kita diskusikan. Kafe ya. Ada kafe kami lihat strategiknya gimana, baru bangun ISO sistem agar sistemnya bisa berjalan, baru kita masuk ke SDM, coaching, counseling, mentoring supaya sistem bisa berjalan. Mantap. Komplitnya itu lagi. Pakai komplit. Oke, sahabat Tribuners dan teman-teman profesional dimanapun berada. Bagi yang ingin diskusi, konsultasi maupun sertifikasi mengenai ISO, apakah itu ISO tentang lingkungan hidup, ISO tentang sistem manajemen mutu, kemudian ISO tentang keselamatan ya, itu bisa diskusi ya dengan PT Kim Intransindo atau dikenal dengan Kim's Consulting. Pak Iji bisa berikan nomor telepon atau alamat, bisa konsultasi? Boleh. Alamat kami di Jalan Karya 1 nomor 1 Kelurahan Karangberombak, Medan. Di depan di kantor kami itu ada kafe yang namanya Smash Coffee. Nah, Smash itu anak perusahaan Kim's juga. Dan nama PT-nya konsultan manajemen juga. Smash itu Small Medium Enterprise Solution. Kami jadikan kafe bisnis. Nah, tapi memang untuk mendukung para associate dan mitra-mitra kami untuk bisa berdiskusi dan berkonsultasi. Dan nomor handphone saya 0811 65 65 72. Websitenya kimskurangconsulting.com. Jadi silahkan datang ke situ, kita akan bisa berdiskusi. Kalau di Jakarta di Profesor Renal Kasri ada Bridge Cafe, di Pak Iji ada Smash Cafe. Di sana bisa diskusi ya, yang bisa untuk membantu perusahaan-perusahaan, teman-teman, sahabat Tribuners untuk bisa mengenal lebih dalam mengenai ISO. Yang pasti adalah dengan adanya sistem, maka akan menjadi fondasi yang kuat untuk berkembang ke depannya. Bayangkan teman-teman dan sahabat Tribuners,
perusahaan tanpa sistem, kita tidak akan dapat mengidentifikasi apa yang terjadi sebelumnya dan memproyeksikan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tanpa sistem, tanpa fondasi yang kuat, mustahil bagi perusahaan untuk dapat berkembang ke depannya, apalagi ekspansi yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Bayangkan, tanpa sistem, bagaimana kita bisa mengontrol tim kita, bagaimana kita bisa melihat laporan-laporan yang ada, perkembangan bisnis, keadaan STM, dan sebagainya. System is the basic for organization growth. Jadi sahabat Tribuners, sebaiknya ya perusahaan memiliki alat kontrol yang namanya sistem, selain ada strategi bisnis yang tentunya pebisnis memiliki intuisi yang sudah ada dan lebih tajam. Digabung lagi, dijaga lagi dengan sistem, maka perusahaan akan menjadi lebih dahsyat lagi ke depannya. Pak Iji, kalau kita cerita mengenai ini IoT dan kemudian AI dan sebagainya, kita lihat perkembangan ini kan sangat cepat sekali ya Pak ya, sangat cepat sekali ya. Bagaimana implementasi IoT ini di dalam sistem manajemen? Apakah nanti ke depannya paperwork itu akan menjadi paperless sehingga sistem itu tersimpan di dalam digital semuanya? Bagaimana mengidentifikasi dan menjaga ini semuanya? Apakah sudah sampai ke sana, Pak Iji? Ya. Jadi Pak Sianit, ISO yang lama ya, versi 87 sampai 2000 itu diminta organisasi yang menerapkan ISO harus mempunyai prosedur atau SOP. Tapi setelah tahun 9001 ISO yang 9001-2015, SOP itu hanya pelengkap. Jadi nggak harus perusahaan itu membuat banyak-banyak prosedur. Yang penting dia itu perusahaannya bisa mengendalikan resiko-resikonya. Yeah. Cukup beberapa prosedur, nggak hanya urusannya prosedur, bisa dalam bentuk checklist atau dalam bentuk digital, dalam bentuk aplikasi. Intinya bagaimana? Ada alat kontrol buat organisasi itu. Nah, jadi alat kontrol itu kalau memang nggak ada SOP, bisa aja dibuat dalam aplikasi kah? Kemudian bisa juga di dalam bentuk checklist. Nah, seperti itu. Dan kalau memang membuat SOP, seperti yang kami lakukan, SOP kami udah digital, kita masukkan ke dalam Google Drive atau di aplikasi sehingga bisa dibuka dari handphone, dari manapun kita bisa bekerja. Yeah. Nah, tapi kalau memang tanpa SOP, kalau bisa dengan adanya aplikasi atau digitalisasi di dalam sebuah perusahaan, ya udah nggak usah pakai SOP. Itulah menjadi SOP-nya, kan ada panduan di dalam digital tadi. Yang penting mitigasi resiko itu menjadi faktor utama. Artinya di 2015 ini faktor mitigasi resiko itu adalah menjadi faktor utama di dalam implementasi ISO ya. Iya. Jadi konsepnya gini Pak Sianit. Nah, kebanyakan perusahaan SOP-nya tebal-tebal, banyak organisasi. Padahal sebenarnya yang perlu dibuat SOP itu adalah SOP itu kan gunanya untuk pengendalian proses atau aktivitas. SOP apa yang harus dibuat adalah yang beresiko. Kalau nggak dikontrol bisa terjadi kesalahan kerja atau berdampak. Nah, justru itu sebelum membuat SOP, langkahnya itu kita harus membuat dulu proses bisnis, kemudian kita buat identifikasi resiko-resikonya dan mitigasinya. Buat SOP-nya. Nah, baru kita buat SOP-nya. Yang mana yang resiko tinggi itu yang dikontrol. Bukan semua harus dibuat SOP ya Pak ya. Nanti habis waktu. Itu pertama kali yang kami lakukan di KIMS ini ya. 20 tahun lalu kita buat SOP banyak karyawan. Jadi karyawan sampai 25 orang, 20 orang. Tapi sekarang kita cukup nggak sampai 10 orang, tapi produktivitasnya efisien. Iya, dan dapat melayani customer atau klien dengan efektif. Dengan efektif, ditambah AI, aplikasi dan digitalisasi itu mempermudah kita. Iya. Nah, jadi masuk akal ya. Jadi kalau kita membangun digital, sebenarnya digitalisasi ini juga untuk mengendalikan hal-hal yang beresiko. Nah, jadi sebelum kita membangun SOP atau digitalisasi, sebenarnya kita harus memahami dulu apa target kinerja kita, prosesnya gimana, dan resiko apa yang harus kita kendalikan. Baru masuklah pengendalian dalam bentuk SOP atau digital. Oke. Gitu. Mungkin kalau bisa saya lihat secara makronya Pak Iji. Yeah. ISO System Management Mutu yang sebelumnya adalah semua yang berkaitan dengan proses di dalam perusahaan, apakah itu keuangan, sales marketing, proses bisnis, dan human capital, itu semua disistemkan. Yeah. Sehingga maybe ada sesuatu yang tidak berdampak terhadap profitabilitas dan
produktivitas itu pun dibuat sehingga menghabiskan banyak waktu. Sehingga 2015 nih fokus yang beresiko dikontrol ya, sehingga dari sana dikontrol, jangan sampai fatality yang terjadi pada perusahaan tidak tertolong, itu yang dikontrol supaya jangan sampai terjadi ya. Betul, Pak Senior. Dan kalau bisa saya simpulkan nih, nanti Pak Iji kasih tambahannya. 2026 ongoing ini yang sudah ada dalam draftnya ini adalah selain resiko ada peluang. Berarti yang dikontrol adalah resikonya seperti apa dan opportunity-nya dikontrol supaya ada mendukung mungkin di inovasinya, di processing yang lebih baiknya, di penguatannya, sehingga risiko dan ada opportunity ke depannya itu dikontrol, kedua drivernya akan membawa organisasi maju ke depannya. Mungkin ini Pak Iji? Ya, Pak Senior. Jadi yang versi baru ini saya lihat ya diharapkan memang kita mempunyai inovasi ya. Jadi yang tadi ya, dilihat peluang dan resiko. Ya. Nah, dalam peluang tadilah bisa dilihat apa kondisi yang terjadi di luar. Sudah ada AI yang gratis misalnya. Bisa ChatGPT dan yang lain-lain ya. Powerful, Pak. Powerful. Nah, kenapa kita masih menggunakan yang analisis yang itu kan, walaupun tetap diperlukan otak kita ya untuk melihat dalam teks atau tidak. Untuk keseimbangan lah ya, untuk bisa. Kemudian juga SOP sudah ada Google Drive yang memang free juga sebenarnya. Padahal sebenarnya Word itu di PDF kan dimasukkan Google Drive, dikontrol, sharing Google Drive aja ya. Sharing Google Drive, dia bisa buat SOP itu. Itu kan peluang. Nah, kenapa harus kita manual distribusi dokumen, kemudian ngeprint, ada biaya kertas di situ, ada biaya orang yang mengendalikan kalau prosedurnya itu ada revisi yang hard copy, itu dah nggak efisien. Nah, jadi intinya dengan ISO versi baru ini, kalau saya lihat dengan adanya inovasi itu mendapatkan peluang dengan menggunakan peluang yang ada, akan terjadi efisiensi organisasi, sehingga organisasi itu akan lebih agile untuk bisa lebih bersaing, lebih produktif. Nah, jadi pembahasan di dalam organisasi juga sudah lebih strategis ya. Lebih strategis. Peluangnya apa? Tantangannya apa? Tantangannya dimitigasi. Risikonya. Peluangnya jangan ditakuti. Itu harus disupport. Nah, Pak Iji, biasanya ada pandangan top management seperti itu. Ini kan peluang dalam masih projection. Dalam masih projection, artinya peluang ini belum tentu bisa diimplementasikan atau menghasilkan. Secara kertas, oke, semua ada peluang bisnis, di depannya akan banyak bangun customer semakin banyak, perusahaan-perusahaan semakin banyak, potensi customer semakin banyak. Tetapi kan tidak semudah itu untuk mendapatkan customer yang ada opportunity ini ke depannya. Perlu ada beberapa strategi dan perencanaan yang matang untuk dapat memenangkan persaingan. Bagaimana meyakinkan top management bahwa ini adalah opportunity yang eksis ke depannya? Nah, tidak semudah itu loh. Top management itu percaya. Ini kan yang jelas adalah sekarang investasi. Nah, justru itu untuk meyakinkan manajemen, kita harus menyusun roadmap kita dulu. Roadmap bisnis atau bisnis plan selama 5-10 tahun ke depan itu bagaimana. Kalau kita hanya berpikir saat ini, ya pasti nggak akan kelihatan dia. Nah, justru itu bicara transformasi, di ISO kita bicara transformasi nih. Kemudian resiliensi ketahanan organisasi nih. Gimana organisasi itu supaya jangan udah turun, dia harus bertransformasi terus. Nah, sehingga bisa eksis terus. Nah, justru itu saran saya bisa dibuatkan dulu roadmap organisasinya, pengembangan perusahaan 5-10 tahun ke depan ke arah mana nih? Dengan memetakan dengan konsep TOWS analisis tadi, memetakan kondisi eksternal internal, dia ini bagaimana, apa peluang-peluang yang ada gitu kan, dengan melihat itu dan kemudian dibuat step by stepnya dan kemudian dibuat pilot project kalau memang kita ingin menghasilkan produk baru. Karena di ISO juga ada yang namanya klausul 83 design and development. Kita harus di klausul baru ini. Di klausul ISO memang sudah ada, cuma penekanannya di situ juga. Penekanan di sana juga. Design and development kita harus kreatif. Kalau kita nggak, ya seperti kami misalnya kalau bicara ISO terus nggak akan berjalan. Tapi karena mengembangkan produk sampai saat ini kita mengembangkan produk ke hilirisasi.
Oke. Membina sentra IKM dan industri-industri, membuat roadmap reformasi birokrasi kalau di pemerintahan ya. Ya. Kemudian roadmap untuk hilirisasi, rencana pembangunan industri. Nah, itu pengembangan produk kita karena itu bahan bakunya sistem juga, sistem kita. Iya. Jadi emang kita harus melihat peluang pasar dan jangan takut, tapi kita rencanakan dengan baik. Iya. Rencanakan 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga. Baru. Oke. Nah, seperti itu Pak. Baru ada satu kesepakatan dengan top management ya. Toh rencana kita ada, kita ongoing processingnya seperti apa. Nah, justru kalau itu ada akan menjadi cost juga, menjadi pertimbangan manajemen itu. Justru itu dengan top manajemen kita harus diskusikan visi misinya top manajemen mau kemana ini. Kalau ya harus bisa melihat 5-10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan perusahaan ini mau kemana. Kalau nggak bertransformasi akan punah organisasi itu. Nah, ya intinya menerapkan konsep strategic management lah, Pak Syaniat. Finally, strategic itu menjadi faktor yang penting. Paling penting. ISO nggak bisa hanya sistem aja. Nggak bisa hanya sistem aja. Tapi harus blending dengan strategic. Nah, sebenarnya strategic management itu ada di persyaratan ISO 9001 di klausul 41. Kondisi eksternal dan internal harus itu. Harus dipetakan ya. Harus dipetakan. Yang pertama IoT system. Di 2026 ISO yang versi terbaru itu next year ya. Sahabat Tribuners ini sebelum di launching Pak Iji sudah dapat informasi karena di tim ISO di jaringan ISO ini sudah ada sounding dan akan diluncurkan 2026, tetapi persiapan yang lebih matang lagi supaya nanti penerapannya dapat lebih maksimal. Penekanannya di teknologi IoT ya Pak ya. Di digital. Kemudian yang kedua adalah bukan hanya risk management yang menjadi fokus, tapi ada opportunity ke depannya yang menjadi peluang ya. Dan ini tentunya tidak lepas dari strategic management untuk survive dan develop dan growth lagi untuk perusahaan ke depannya. Yang ketiga adalah innovation ya. Ya, innovation ya. Harus melakukan inovasi. Ini mandatori ya, Pak? Enggak, inovasi memang untuk kedepannya ya. Tapi itu catatan penting. Catatan penting ya. Dan ada satu lagi sebenarnya climate change. Jadi perubahan iklim. Jadi memang ya industri-industri yang ya banyak menghasilkan karbon belum memikirkan. Karena di persyaratan ISO itu memang udah menjadi sebuah pertimbangan. Akhirnya ini ISO ini menyatukan hampir nanti akan disatukan berbagai penjuru ini Pak. Berbagai penjuru. Strategik udah diikutkan. Climate, environment, ESG kan udah mulai kan? Udah mulai diikutkan. Nanti akan SDM juga. Karena kalau ISO pengembangan ISO 9001 itu sebenarnya fokusnya ke customer. Nah, customer satisfaction. Tapi yang selain customer satisfaction, penekanan ke depan itu ada di stakeholder perspektif. Siapa stakeholder perspektif? Itu adalah SDM di internal. Bagaimana bisa dipuaskan nggak SDM kita di internal dengan menerapkan manajemen kinerja. Kemudian juga pemerintah harus dipuaskan juga dengan makanya mengikuti aturan-aturan main, lingkungan dan sebagainya, dan masyarakat sekitarnya juga. Jadi memang makin besar nih ruang lingkupnya. Jadi organisasi yang nggak update terhadap perkembangan terkini itu nanti ya siap-siap akan lebih sulit kalau tantangannya pasti lebih berat. Apalagi sekarang ya Pak ya, kita lihat banyak tantangan lingkungan hidup, environment, masyarakat juga menjadi faktor-faktor yang kritikal juga ya di dalam pembangunan bisnis ya. Kita lihat tantangan di industri kelapa sawit, kemudian di pertambangan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan itu. Ini menjadi critical point saat ini ya. Karena sekali lagi memang not only profit, kita harus pikirkan planet kita dan people kita juga ya, supaya terjadi keseimbangan untuk kelangsungan hidup perusahaan ke depannya itu. Kuncinya di sana ya, Pak ya. Iya. Kuncinya sebenarnya arahnya di sana ya. Ya, arahnya intinya puaskanlah customer Anda, tapi jangan lupa puaskan juga para stakeholdernya. Harus ada keseimbangan ya. Harus ada keseimbangan. Customer puas, tapi kalau stakeholder defisit terus nggak bisa juga ya. Alam juga ya. Alam juga. Pak, berarti ada 4 titik utama di 2026 ini ya.
kemudian pergunakanlah teknologi dengan maksimal, digital, kemudian opportunity menjadi sebuah bahan pertimbangan dan analisis yang baik ke depannya. Kemudian innovation, perusahaan untuk mau survive itu harus ada inovasi dan ada climate change. Climate change ini ada environment, tapi ini environment bagaimana? Dan social responsibility lah. ESG-nya lah, environment social responsibility ya. Ini bagaimana untuk climate change ini bagaimana? Sampai sejauh mana nanti 2026 ini, Pak? Ini masih dalam tahap pembahasan ya. Intinya bagaimana perusahaan-perusahaan itu nanti harus memitigasi. Ya, kalau banyak dia merusak lingkungan. Jadi outputnya dia perusahaan menghasilkan output ya, produk yang supaya bisa memuaskan pelanggan. Tapi jangan sampai merusak untuk lingkungan. Menghasilkan produk ini sangat berdampak terhadap lingkungan. Jadi dia harus memang memikirkan mitigasinya seperti apa. Minimal tahap pertama nanti akan dilihat dulu mungkin rencana aksinya seperti apa, walaupun belum dibuat, atau strateginya seperti apa. Bagaimana untuk perencanaan supaya menghindari pencemaran dan sebagainya yang merusak lingkungan ya, termasuk limbah ya Pak ya, nanti yang akan menjadi concern penting ya. Akan disinggung sedikit, tapi gak masuk di sistem SMM. Akan lihat ya sedikit yang memang sangat vital, tapi itu kalau untuk pengelolaannya ada ISO-nya lagi, ISO 14001. Oh itu spesifik ya. Spesifik ya. Dan kemudian untuk penggunaan energi Pak, seperti ada beberapa corporate kan sudah tidak menggunakan batu bara lagi. Nah itu termasuk. Ya termasuk itu nanti. Banyak yang menggunakan bahan bakar yang green energy and green environment. Ya, itu nanti yang di tahap membangun sistem manajemen mutu itu dilihat kondisi eksternalnya. Ya, termasuk tadi ya penggunaan energi terbarukan dan sebagainya tuh ini seperti itu. Batu bara kedepannya bagaimana Pak? Bapak melihat, apakah penggunanya akan semakin sedikit? Nah kalau melihat tuntutan dunia ya, walaupun misalnya batu bara ya banget kan, kalau tuntutan dia bisa merusaknya akan ditekankan, sangat diketatkan ya. Akan diketatkan. Mungkin ada inovasi produk. Energi yang ini sih kan, listrik kan, listrik dan sebagainya. Kita di luar ISO sedikit, di luar sistem sedikit. Electronic vehicle Pak, EV Pak, baterai dan sebagainya. Kedepannya bagaimana Pak? Nah, ini ya akan semakin booming ya, karena kita juga apalagi Pak Prabowo baru meresmikan kemarin. Baterai ya. Baterai hilirisasi ya. Baterai dan suppliernya, supply chain-nya dikumpulkan di situ ya untuk penguatan tadi. Tapi ada isu juga katanya itu untuk menghasilkan itunya, ya kan lingkungan ada yang rusak juga gitu ya. Yang untuk menghasilkan penggaliannya juga. Tinggal bagaimana mitigasi itu saya pikir ke depannya, supaya jangan sampai memang ininya memang bagus baterai, tapi untuk menghasilkan ini ada dampak lingkungan juga. Dampak lingkungan dari penggalian nikelnya ya, seperti ya beberapa lokasi yang kita tahu bahwa penggalian nikel itu dampaknya juga ke lingkungan sekitar juga besar ya, apalagi alam-alam seperti yang lokasi yang keindahan alam kelautannya yang sangat bagus, itu pasti ada dampaknya juga ya. Iya. Justru itulah perusahaan-perusahaan itu kalau di ISO kan yang tambang-tambang tadi bisa menang 9001, mereka harus memikirkan ini gimana nih supaya dalam proses operasionalnya, proses bisnis mereka itu bisa ya memperkecil lah dampak tadi kan. Industri yang lain Pak, karet, kalau kita cerita karet kita kalah bersaing dengan beberapa ya, banyak pabrik karet yang tutup loh Pak. Itu ya mungkin ya kualitas karet kita juga kalah dengan Thailand ya. Jadi gini Pak, saya lihat kita ada 5 tahun belakangan ini kita ada menyusun kajian-kajian. Kita juga selain ISO ada konsultan kajian ya. Salah satunya RPIK, Rencana Pembangunan Industri. Nah, kabupaten kota ada 8-9 kabupaten ini menarik kota. Ini Pak, ini menarik ini. Supaya kabupaten kota itu berkembang maksimal ya. Iya, industrinya. Jadi sebelum Pak Prabowo bilang hilirisasi, sebenarnya sudah ada konsep industrialisasi. RPIK. Ini pembangunan industri. Inisiasi siapa Pak? Itu dari kementerian. Dari kementerian ada roadmap namanya RIPIN, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Nah, sewaktu kami mendiskusikan RPIK tadi,
bagaimana produksi karet, produksi sawit, minyak tapioka, goreng dan ya. sebagainya. Ya mereka bilang yang karet nih, gimana Pak kami mau produksi industri karet, kebunnya sudah berganti jadi sawit. Karena lebih menguntungkan itu ya. Lebih menguntungkan. Jadi memang ya ujung-ujungnya akhirnya bisnis ya. Jadi, nggak bisa kita petakan misalnya Pak Iji di satu lokasi ini walaupun harga sawit itu meningkat, tapi ya kekayaan alam dan sumber daya alam di suatu daerah itu tetap dipertahankan. Misalnya ada regulasi yang mengatur tentang itu. Jadi nggak semua karet, sekali karet habis semua habis. Sekali sawit turun semua nggak ada yang pupuk. Kan ini dampaknya masif banget ini, betul Pak Syaniat. Sempat semua sawit, sawah berkurang, makan kita makan susah. Justru itu sebenarnya yang saya lihat, kebetulan kita konsultan juga di pemerintahan. Banyak kita mengkonsultasikan para dinas. Pernah satu kabupaten kami bangun SOP dan ISO-nya juga. Jadi yang kami lihat sebenarnya pemerintah ini harus bangun sistem juga. Harus mempunyai sistem manajemen yang terintegrasi. Kadang ya dinas pertaniannya buat supaya, ini, tapi ini jangan overlap izinnya. Overlap, jadi nggak nyambung. Jadi justru itu harus punya roadmap yang jelas. Yang namanya RPJMD itu harus jelas sebenarnya arahnya ini gimana. Jangan sampai kalau memang mau swasembada beras karena sawit tinggi nilainya, misalnya jadi sawit semua deh kayak. Seperti itu. Jadi memang harus ada kebijakan, ada keseimbangan dan kebijakan. Ujung-ujungnya memang harus mempunyai roadmap, roadmap yang jelas dan harus konsisten terhadap roadmap atau strategi yang dibuat. Masalahnya di komitmen aja sebenarnya. Oke. Memang ya benar Pak Syaniat tadi kalau semua itu kan justru ada menjaga itu. Kita lihat bahwa kalau di Malaysia kan untuk teknologi data center itu di Johor Pak, karena dekat Singapura kan. Semua infrastruktur mengenai digitalization itu di sana. Kesehatan di Penang, Pulau Penang. Industri kesehatan mereka fokus di Pulau Penang. Betul. Industri pariwisata dan finansial di Kuala Lumpur. Dan kemudian di ada Kuala Terengganu, ada keindahan alam. Mereka bagi Pak di Malaysia ya. Kemudian infrastruktur antara dari Port Klang sampai ke nanti ke Kota Baru itu sedang dibuat kereta cepat sehingga akan menyambungkan semua dari barat ke timur Malaysia. Jadi ada pembagian, tidak semua misalnya suatu daerah itu dibangun sawit, semua sawit walaupun menguntungkan ya. Karena suatu ketika pasti akan turun harga. Betul. Karena oversupply kan, begitu oversupply pernah suatu ketika itu tidak ada yang dipupuk Pak, karena harga pupuk lebih tinggi daripada harga TBS-nya. Keseimbangan. Di China juga di Shenzhen Silicon Valley. Di Guangzhou City adalah international trading. Di Suzhou adalah pharmaceutical. Jadi ada penguatan di daerah-daerah ini yang di Harbin itu adalah teknologi pesawat sama mesin-mesin kapal. Jadi ada bagi, mungkin ya kita bisa bagi-bagi seperti itu supaya semua menjadi hidup, gak usah pindah dari kabupaten A pindah ke sini, masing-masing ada strength point-nya, Pak. Betul. Bagaimana mewujudkannya ini, Pak? Kira-kira, Pak? Kan mimpi kan boleh kan? Betul, Pak Syaniat. Justru sebenarnya pemerintah sudah membuat itu sebenarnya Pak Syaniat dari dulu, namanya kawasan ekonomi khusus. Kalau kita kan sawit berarti di Semangke. Semangke itu kaitannya sawit ya? Sawit. Khusus sawit dan turunan ya? Dan turunannya. Bantasan Pak, Semdarbi semua masuk di sana. Iya. Nah sekarang ini sedang diarahkan juga industri kecilnya, industri kecil menengah membentuk sentra-sentra IKM. Sentra-sentra IKM ini diharapkan bisa bermitra dengan kawasan industri. Oke. Menjadi supporter mereka ya. Di Medan atau mungkin di Kek yang terutama Semangke ini supaya bisa hidup industri-industri kecilnya. Itulah klasterisasi namanya. Sebenarnya konsep ini sudah ada, tinggal masalah konsistensi. Jangan sampai terjadi pergantian pimpinan, pejabat. Ganti lagi kebijakan lagi ya. Nggak jadi.
Pak Iji, roadmap-nya sudah ya Pak? Pak Iji ini menarik Ini sekali. bicara, karena bicara ISO tadi ya, komitmen manajemen. Iya. Karena Pak Iji, ini terus terang, ini adalah untuk pembangunan supaya ketahanan industri dan kemudian diversifikasi industri dan kaitannya dengan regulasi ini adalah hal yang sangat menarik karena dunia usaha juga menanti kepastian ya. Kalau kepastian dibangun itu pasti akan semua fokusnya di sana, Pak di daerah tempat untuk penguatan kan, untuk penguatan supaya dapat efisiensi bahan baku, harus dekat dengan bahan baku. Betul. Supaya murah kan Pak, listrik, air, semua harus ada. Dan Kuala Tanjung juga kabarnya itu pelabuhan yang sangat strategis ke depannya ya. Benar itu Pak? Iya, strategis. Karena laut dalam dan bisa langsung ekspor ke dengan kapal besar ya. Iya. Jadi ya tinggal roadmap tadi itu bagaimana dieksekusi menjadi rencana aksi. Nah, roadmap itu jangka panjang, mungkin 10-15 tahun. Kalau jangan lebih pendek lagi ya. Ada yang untuk bangun industri tadi di Indonesia ada rencana namanya RIPIN, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 20 tahun. Ada itu di Pak provinsi ya? RPIP, Ada, Rencana Pak, ya? Induk Pembangunan Industri Provinsi. Ada Pak ya? Ada. Kabupaten kota di Sumut ini 33 kabupaten baru belum ada 50% yang membuat dan baru 20 nggak sampai 20% diperdakan karena nggak serius. Nah, pimpinan nggak serius bahwa harus membuat itu. Bagaimana ingin membangun yang Mbak Syanet bilang tadi klasterisasi, kalau rencana pembangunan industrinya nggak diseriusin. Iya. Dan setelah diseriusin, setelah diperdakan, yang saya lihat ini, yang saya amatin, itu nggak dijadikan panduan. Nah, nggak jadikan panduan, ya yang lain lah. Sehingga sayang gitu kan, udah ada panduan itu. Karena untuk memikirkan sampai strategis yang terstruktur seperti itu juga bukan waktu yang sedikit. Iya. Bukan waktu yang singkat, Pak. Singkat. Itu adalah pemikiran para pemikir, profesor, stakeholder yang sebelum ada. Mudah-mudahan nanti kedepannya akan ada setidaknya kelanjutannya, Pak. Iya. Jadi kalau kesinambungannya ya. Iya. Yang saya lihat Pak Syanet yang tadi ya, rencana induk tadi, roadmap tadi dibuat menjadi 20 tahun menjadi 5 tahun. 5 tahun nanti dibuat di dalam 1 tahun. Anggaran mereka seharusnya di pemerintahan tadi rencana. Dalam setahun diturunkan menjadi rencana aksi dalam per 3 bulan. Jadi itu sebenarnya ilmu manajemen. Iya. Kalau bicara balance scorecard harus masuk sebenarnya konsep balance scorecard. Semua harus dijalankan kan. Harus ada rencana aksi, monitoringnya, sistemnya. Nah, permasalahan yang saya lihat kelemahan ini bukan saran untuk pemerintah ya. Kelemahannya belum ada yang khusus memang untuk memonitor sampai rencana aksi tadi bisa diimplementasikan. Atau istilahnya strategic inisiatif tadi bisa diimplementasikan. Jadi banyak konsep-konsep tadi hanya sekedar bukannya di Bapeda Pak, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah? Ada, memang di Bapeda, tapi Bapeda itu kan umum. Oke. Spesifik diturunkan lagi ke dinas-dinas, ke OPD-OPD. Nah, dinas-dinas ini seharusnya mempunyai juga orang-orang yang memonitor implementasi dari rencana aksi tadi. Sampai ke detail-detailnya. Proyek detail tadi, itu yang masih kurang. Menarik Pak Iji kalau kita bahas tentang industrialisasi, wah panjang nih ya. Dan Pak Iji juga salah satu adalah tim penyusun, dan sahabat Tribuners kita akan undang lagi Pak Ahmad Tirmizi Hutasud STMM untuk kita bisa diskusi mengenai roadmap industri dan kira-kira apa yang kita bisa kontribusi untuk bagi dunia industri sehingga lebih sinkron, lebih produktif, dan finally daya saing industri, daya saing negara kita akan meningkat ke depannya dan kita akan semakin makmur ke depannya secara konsisten dan berkesinambungan. Baik, sahabat Tribuners, tidak terasa 1 jam juga kita diskusi bersama Pak Iji mengenai sistem manajemen mutu sampai ke strategi dan ke industrialisasi. Semoga sharing ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Bagi yang ingin untuk implementasi ISO, silakan diskusi dengan Kim Intrasindo atau dikenal dengan Kim's Consulting, Jalan Karya nomor 1 ya Pak ya? Karya 1 nomor 1. Karya 1 nomor 1, number 1 ya. Atau ada kafenya di Smash Cafe. Smash Cafe kita bisa diskusi bersama Pak Iji dan tim yang luar biasa akan memberikan support untuk sistem manajemen perusahaan Bapak Ibu ke depannya. Pak Iji, untuk sahabat Tribuners, penutup, ada yang mau disampaikan? Ya,
senang ya. Terima kasih Pak Syaniat bisa sharing sini. Iya, ini. Dan buat sahabat Tribuners, silakan ya, kita bisa berdiskusi karena konsep dari kami ini bahwa kami ingin membangun Indonesia lebih baik, bukan hanya sekedar bisnis tapi ingin membangun Indonesia lebih baik dengan membenahi manajemen organisasi dengan konsep strategik, sistem dan SDM. Baik, terima kasih Pak Haji yang sudah di studio. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa Inspiration and Solution setiap Jumat yang selalu menarik untuk semuanya. Terima kasih.